Terungkap pekerjaan ayah dari siswa SD yang disuruh guru belajar di lantai. Terungkap sosok orang tua dari siswa yang dipaksa wali kelas belajar di lantai selama 3 hari. Ternyata ibu dari siswa tersebut sedang sakit. Ayahnya juga tak memiliki pekerjaan tetap. Siswa bernama Mahesa itu dihukum belajar di lantai oleh wali kelasnya bernama HRYT. Dia merupakan wali kelas 4 di SD Abdi Sukma, Kota Medan, Sumatera Utara. Mahesa dihukum duduk di lantai sejak tanggal 6 Januari tahun 2025 sampai tanggal 8 Januari tahun 2025. Dia duduk di lantai mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut merupakan hukuman atas inisiatif wali kelas karena Mahesa menunggak uang SPP selama 3 bulan sebesar Rp180.000. Mahesa adalah anak dari Kamelia. Mereka tinggal di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Sedangkan ayah Mahesa berprofesi sebagai kuli bangunan. Kepala Sekolah SD Abdi Kusuma Julisari mengatakan Mahesa menunggak SPP karena keluarganya tidak mampu. Terlebih menurutnya ibu Mahesa juga sedang sakit. Ibunya saat ini sedang sakit, katanya. Sementara ayah Mahesa, kata Juli, tidak selalu mendapat pekerjaan. Ayahnya kadang kerja, kadang tidak, katanya. Oleh sebab itulah orang tua Mahesa tak mampu membayar uang SPP. Makanya dia gak bisa bergerak cari uang dan kebutuhan anaknya. Kalau saya sih memaklumi, kata Juli. Tapi wali kelas HRYT ini justru mengambil inisiatif sendiri untuk menghukum Mahesa belajar duduk di lantai karena menunggak SPP. Sebenarnya tanggung jawab SPP itu saya, bukan wali kelas. Yang enggak terima rapot karena belum bayar SPP. Tetapi tidak ada aturan untuk dudukkan siswa di lantai. Itulah wali kelas tidak komunikasi dulu dengan saya. Itulah salahnya beliau, katanya. Kini semua tanggungan SPP Mahesa kini sudah selesai dan dilunasi. Menurut Juli, Mahesa tetap menjadi siswa di SD tersebut. Dan wali kelas sudah diberi teguran. Sampai sekarang siswa itu tetap sekolah di sekolah ini. Wali murid dan wali kelas sudah bertemu dan saling maaf-maafan, katanya. Namun begitu orang tua Mahesa, Kamelia menuntut agar wali kelas HRYT dikeluarkan dari sekolah. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Bu, kalau dia gak keluar, saya tarik anak saya. Karena otomatis anak saya trauma, kata Kamelia. Ia mengatakan akibat video viral di media sosial siswa disuruh belajar di lantai akan berdampak pada anaknya. Akibat kejadian itu pasti membuat anak saya dibenci, katanya. Anak oknum guru labrak ibu siswa yang dihukum belajar di lantai. Anak oknum guru di Medan yang viral karena hukum siswa belajar di lantai gegara menunggak SPP kini ikut menjadi sorotan. Pasalnya, anak oknum guru tersebut tiba-tiba melabrak orang tua siswa yang dihukum tersebut. Saat anak oknum guru tersebut melabrak ibu siswa tersebut terekam kamera amatir dan kini ikut viral di media sosial. Video tersebut dibagikan akun Instagram @medsoszone pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025, dan kini telah mendapatkan ribuan tanggapan. Soal siswa SD belajar di lantai gegara tunggak SPP, anak oknum guru tak terima cekcok dengan ibu siswa yang dihukum. Lokasi, Medan, tulis akun tersebut. Dalam video tersebut, terlihat seorang wanita yang diduga anak oknum guru tersebut melabrak ibu siswa yang dihukum duduk di lantai. Sepertinya, anak oknum guru tersebut ingin meminta penjelasan langsung kepada ibu siswa. Silakan Bu jelaskan, kata anak oknum guru tersebut. Anak oknum tersebut sempat dilarang untuk melabrak ibu siswa, namun tetap bersikeras ingin meminta penjelasan. Maaf Bu, saya tidak bisa. Silakan jelaskan, ibu ini cuap-cuap, katanya. Tindakan anak tersebut mendapatkan reaksi keras dari ibu siswa yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah selesai. Ini kan sudah selesai. Tapi kalau mau minta bukti boleh, ujarnya. Ini VN, voice note-nya. Dari hari Selasa saya sudah bilang untuk minta waktu ya. Bukan tidak minta waktu. Mendengarkan penjelasan tersebut, anak oknum guru tersebut sepertinya tidak terima. Bukan masalah minta waktu, kau ini lucu, katanya. Cekcok tersebut malah berujung ibu siswa tersebut malah berbalik ngamuk dan menghardik anak oknum guru tersebut. Kejadian tersebut akhirnya ditengahi oleh sejumlah warga dan petugas kepolisian. Viral di media sosial. Sebelumnya,
Viral di media sosial seorang siswa kelas 4 SD swasta di kota Medan, Sumatera Utara inisial Ma, dihukum belajar di lantai oleh gurunya karena menunggak bayaran sumbangan pembinaan pendidikan, SPP, selama 3 bulan. Ia disuruh duduk di lantai keramik di hadapan rekannya sejak tanggal 6 Januari hingga tanggal 8 Januari dari pagi sampai jam belajar selesai. Videonya pun beredar luas hingga viral di media sosial. Menyikapi apa yang terjadi terhadap anaknya, Camelia, 38, tak kuasa membendung air matanya. Betapa pedih hatinya melihat anaknya duduk di lantai kelas tak boleh ikut proses belajar mengajar. Emosinya meledak sedihnya melihat langsung putranya. Pada Rabu tanggal 8 Januari diperlakukan seperti itu oleh seorang guru yayasan hanya gara-gara menunggak uang sekolah selama 3 bulan. Ibu Ma, Camelia, 38, mengatakan hukuman itu sudah dijalani anaknya selama 2 hari. Kata dia, rentang waktu hukuman terjadi dari tanggal 6 hingga tanggal 7 Januari tahun 2025. Ma duduk di lantai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, anak saya disuruh duduk di lantai dari pagi sampai jam 13, ujar Camelia saat diwawancarai di rumahnya di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Camelia mengakui anaknya menunggak uang SPP selama 3 bulan dengan total biaya Rp180.000. Kata dia, salah satu penyebab tunggakan tersebut adalah karena dana program Indonesia Pintar, PIP, di tahun akhir 2024 belum cair. Sementara itu, dia tidak memiliki uang untuk membayar. Camelia memang tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia merupakan relawan di Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, JPKP, aktif membantu mendampingi seorang pasien yang kesulitan dalam administrasi. Sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau. Ia mengungkap kenapa dirinya belum membayar biaya sekolah anaknya, yaitu karena dana Kartu Indonesia Pintar, KIP, sebesar Rp450.000 belum cair. Selama ini, uang sekolah anaknya dibayar menggunakan dana bantuan operasional sekolah, BOS, dan Kartu Indonesia Pintar, KIP. Pokoknya, 6 bulan dibiayai pakai dana BOS, 6 bulan bayar dari Juli sampai Desember. Kalau cair, Rp450.000 itu saya habiskan untuk biaya sekolah, gak pernah saya ambil, katanya. Dia mengatakan awalnya anaknya juga tidak boleh mengikuti ujian akhir semester saat duduk di bangku kelas 3 SD. Namun dia telah meminta kompensasi waktu pembayaran kepada kepala sekolah dan anaknya diizinkan mengikuti ujian. Namun, anaknya tidak mendapatkan rapor. Kemudian Camelia berencana menebus uang sekolah anaknya pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Dia ingin menjual handphonenya terlebih dahulu untuk tambahan membayar uang sekolah. Sebelum dia pergi ke sekolah, dia sempat mendengar cerita anaknya yang malu datang ke sekolah karena dihukum belajar di lantai oleh gurunya. Malu, loh Mak, ke sekolah. Kenapa malu? Saya disuruh duduk di semen. Gara-gara belum ambil rapot lah. Sejak Senin sampai Selasa, ujar Camelia menirukan ucapan anaknya. Kala itu Camelia tidak langsung percaya, sehingga pada Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025, dia langsung datang ke sekolah. Begitu sampai gerbang sekolah, kawan-kawan anak saya ngejar saya, sambil bilang, ambillah rapotnya, Bu, kasihan kali, korban, duduk di semen kayak pengemis. Di situ saya sempat nangis gitu kan, ya Allah, kok kayak gini kali, ujar Camelia. Lalu saat tiba di ruang kelas, Camelia melihat anaknya duduk di lantai sementara teman-teman yang lain duduk di kursi. Saya bilang ke anak saya, kejam kali gurumu, Nak. Baru datang wali kelasnya dan langsung bilang, peraturannya kalau belum bayar tidak dibenarkan sekolah, ujar Camelia menirukan ucapan wali murid anaknya. Kata Camelia, wali murid menyuruh anaknya duduk di lantai karena sang anak tidak mau disuruh pulang. Anak ibu sudah saya suruh pulang, tetapi dia tidak mau pulang. Jadi dia tidak boleh belajar, kata saya. Terus saya bilang, dulu saya sekolah tapi tidak gini juga caranya, dihukum kayak gini, ujar Camelia menceritakan perdebatan dengan wali murid anaknya. Selanjutnya, tidak berselang lama, kepala sekolah SD tersebut hadir dan menengahi. Camelia lalu bertanya kepada kepala sekolah tersebut, apakah aturan itu diberlakukan oleh sekolah. Saya tidak tahu, kata Camelia menirukan ucapan kepala sekolah.